Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah peminatan. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan atau aktivitas sebagaimana biasanya. Ananda semua, hari ini kita akan membahas tentang penelitian dan penulisan sejarah. Dalam penelitian dan penulisan sejarah ini ada dua macam yang akan kita bahas, yaitu sumber sejarah dan penelitian sejarah itu sendiri. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sumber sejarah saja, yaitu yang pertama adalah jenis sumber sejarah dan fakta sejarah. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sumber sejarah itu? Sumber sejarah menurut M. Muhammad Habib Mustopo, semua peninggalan manusia atau peninggalan sejarah dari masa lampau. Sedangkan yang dimaksud dengan peninggalan sejarah itu adalah benda-benda atau tulisan manusia dari masa lampau. Peninggalan sejarah dalam bentuk benda bisa berupa bangunan seperti candi, patung, masjid, keraton, makam, dan lain sebagainya. Peralatan hidup seperti senjata, keris, tombak, gamelan, dan lain sebagainya. Serta perhiasan baik terbuat dari emas, perak, perunggu, dan lainnya. Sedangkan peninggalan tertulis bisa berupa prasasti, karya sastra, dokumen, dan lain sebagainya. Sumber sejarah bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang langsung atau tidak langsung yang menyampaikan kepada kita tentang suatu kenyataan di masa lampau. Jadi, sumber sejarah bukan hanya berupa peninggalan-peninggalan sejarah, tetapi dapat juga berupa aktivitas manusia yang memberikan informasi tentang kehidupan manusia atau peristiwa sejarah. Keberadaan sumber sejarah adalah sangat penting bagi sejarawan karena dapat dijadikan sebagai alat untuk merekonstruksi atau membangun kembali peristiwa dan dibaca oleh masyarakat luas. Ya. Kemudian jenis sumber sejarah itu jenis sumber sejarah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber sejarah berdasarkan bentuknya, sumber sejarah berdasarkan urutan penyampaiannya. Nah, sumber sejarah berdasarkan bentuknya, yang pertama adalah sumber tertulis. Keterangan tertulis yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Bisa berupa koran, kemudian catatan rapat, kemudian dan lain sebagainya. Ini ya, bisa laporan, surat kabar, catatan harian, autobiografi. Nah, ini ada sebuah buku yang menerangkan tentang Muhammad Hatta gitu ya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai sumber tertulis. Kemudian yang kedua adalah sumber lisan. Informasi yang disampaikan secara lisan oleh saksi sejarah. Metode untuk mendapatkan sumber lisan disebut dengan sejarah lisan atau oral history. Gitu ya. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya itu bisa berupa sumber benda, menunjukkan perkembangan kebudayaan dari waktu ke waktu. Sumber benda dapat berupa bangunan, fosil, patung, makam,
candi, dan lain sebagainya. Kemudian sumber visual, sumber yang berupa gambar, berupa foto, sketsa, ornamen, lukisan. Kemudian sumber audio visual bisa berupa sumber berupa suara dan gambar berupa film dokumenter sejarah, berita mengenai peristiwa bersejarah, dan video dokumentasi. Kemudian sumber sejarah berdasarkan urutan penyampaiannya. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sumber primer atau sumber pertama, yaitu peninggalan asli sejarah yang berasal dari zamannya. Misalnya prasasti, candi, masjid, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sumber sekunder atau sumber kedua, yaitu benda-benda tiruan dari benda aslinya atau disebut dengan tinulat. Seperti prasasti tiruan, hasil laporan penelitian langsung, terjemahan kitab-kitab kuno, dan sebagainya. Yang ketiga adalah sumber tertial atau sumber ketiga, yaitu berupa buku-buku sejarah yang disusun berdasarkan hasil penelitian ahli sejarah tanpa melakukan penelitian langsung. Ya. Nah, ini ada perjanjian Giyanti. Menurut kalian, perjanjian Giyanti ini atau hasil perjanjian Giyanti ini termasuk pada sumber primer, sekunder, atau tertial? Kemudian selanjutnya adalah fakta sejarah. Yang dimaksud dengan fakta sejarah adalah produk dari proses mental dari sejarawan yang biasanya ada unsur-unsur subjektivitas menurut Sartono Kartodirjo. Yang kedua adalah hasil penyelidikan secara kritis yang ditarik dari sumber-sumber dokumenter menurut F.J. Tiger. Dan yang ketiga menurut Louis Gottschalk, suatu unsur yang dijabarkan secara langsung atau tidak langsung dari sumber sejarah yang dipandang kredibel setelah diuji secara seksama dengan metode sejarah. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa fakta sejarah adalah pernyataan, rumusan, atau kesimpulan yang diambil dari sumber-sumber sejarah yang ada. Fakta tidak sama dengan realitas atau kejadian sehari-hari. Menurut Sidi Ghazalba, fakta bersifat nisbi atau kebenaran bisa mutlak tapi kadang bisa berubah, dan subjektif atau kebenarannya tergantung pada orang atau masyarakat yang menafsirkan. Sedangkan kejadian atau realitas sehari-hari bersifat absolut atau kebenarannya mutlak tidak berubah dan objek kebenarannya diterima oleh semua pihak. Berdasarkan sifatnya, fakta sejarah itu ada 4 macam, yaitu fakta keras yang kebenarannya sudah diterima secara umum. Fakta lunak, kebenarannya masih terbuka untuk diperdebatkan. Inferensi, ide sebagai benang merah yang menjembatani antara fakta. Kemudian yang terakhir adalah opini, pendapat pribadi yang tidak didasarkan atas pendapat umum. Oke. Berdasarkan bentuknya,
Berdasarkan bentuknya, fakta sejarah dibedakan menjadi 3 macam, yakni fakta mental, yaitu keseluruhan dari tatanan mental yang berkembang di masyarakat pada suatu zaman yang menjadi konsep-konsep, ide-ide, paham, opini masyarakat, semangat ideologi, aspirasi, dan sebagainya. Yang kedua adalah fakta sosial, yaitu kondisi sosial yang berkembang pada suatu masyarakat pada zaman tertentu. Fakta sosial berbentuk struktur sosial, lembaga-lembaga sosial, golongan sosial, mobilitas sosial, struktur kekuasaan, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah fakta benda atau artefak, yaitu keseluruhan dari benda-benda manusia yang berupa benda-benda, misalnya candi, senjata, dan lain-lain. Fakta benda sering disebut juga fakta seni, karena peninggalan-peninggalan benda tersebut biasanya memiliki nilai yang artistik tinggi. Itu aja mungkin dari saya materi kali ini. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan ketika pembelajaran tatap muka terbatas. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.